Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumriyanti Namuyani. Kali ini kita akan belajar tentang customer segmentation, khususnya untuk price differentiation. Teman-teman yang telah mengikuti kuliah revenue management, kita telah belajar dua hal sebelumnya, yaitu yang pertama adalah basic tentang dynamic pricing dan revenue management. Kemudian yang kedua adalah tentang basic price optimization. Kali ini kita akan melakukan price differentiation yang merupakan salah satu nature strategis untuk segmenting customer. Price differentiation adalah strategi ketika seller memberikan harga yang berbeda kepada customer yang berbeda untuk either exactly the same good atau juga slightly different version dari produk tersebut. Strategi ini merupakan strategi yang cukup powerful untuk sellers dapat mengimprove profitability-nya. Tentu ada efek sampingnya. Salah satunya adalah pricing-nya tentu lebih kompleks. Kemudian yang kedua membutuhkan teknik-teknik analitis untuk dapat mengimprove pricing dan mengkalkulasi atau mengupdate harga-harga sepanjang waktu. Price differentiation ini juga sering disebut dengan price discrimination. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan paper tentang price differentiation, pasti juga akan menemukan istilah lain, yaitu yang disebut dengan price discrimination. Walaupun banyak yang kemudian lebih menggunakan istilah price differentiation ya karena efek negatif dari pemilihan kata diskriminasi. Price differentiation dalam konteks ini juga tidak hanya kemudian charging different prices kepada different customers, tetapi juga ada beberapa strategi yang lainnya seperti product versioning, regional pricing, dan channel pricing. Untuk mengaplikasikan price differentiation dibutuhkan both art dan science at the same time. Artnya di sini terletak pada bagaimana cara kita menemukan cara untuk membagi customer menjadi beberapa segmen sehingga customer dengan high willingness to pay akan membayar dengan harga lebih tinggi dan low willingness to pay segments akan membayar dengan harga lebih rendah. Ada berbagai teknik yang dapat diaplikasikan untuk menentukan segmentasi customer yang berbeda-beda. Tentu hal ini tergantung pada karakteristik dari marketnya, competitive environment-nya, kemudian juga karakter dari produk itu sendiri. Sedangkan science itu terletak pada bagaimana cara kita men-setting dan mengupdate prices tersebut sehingga dapat memaksimalkan overall return untuk semua segmen. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang the economics of price differentiation. Saya menggunakan kasus yang sama seperti pada minggu lalu, di mana kita punya fungsi demand yaitu 10.000 dikurangi 800p. Kalau kita pasang harga 0, kita akan mendapatkan demand sebanyak 10.000. Kalau pasang harga 6,25, kita akan mendapatkan demand 5.000, 8,75 3.000, 10 2.000, dan kita akan mendapatkan 1.200 ketika kita memasang harga 11. Kalau saya plotting pada grafik ini, maka saya akan mendapatkan area seperti yang ada pada slide. Bayangkan jika saya memasang single value, katakanlah harganya 8,75, maka daerah yang saya arsir pada tanda biru itu menunjukkan revenue yang saya dapatkan atau demand yang saya dapatkan gitu ya, dengan single price 8,75. Nah, kalau saya tambah lagi satu harga level lagi gitu ya, 6,25, maka saya akan mendapatkan area pada yang saya arsir ungu. Kalau saya tambah lagi level harganya jadi 3 level, kemudian saya pasang harga 10, maka saya akan mendapatkan area pada gambar hijau. Kalau saya pasang lagi harga tambahan 11, saya juga akan mendapatkan area hijau pada pojok kanan atas. Bayangkan jika saya mengaplikasikan multi level pricing gitu ya, dengan semakin banyak level price yang saya cantumkan, maka akan semakin banyak area di bawah kurva linear itu yang saya cover. Nah, ketika saya dapat mengaplikasikan yang namanya one-to-one pricing, di mana saya akan berikan harga untuk masing-masing individual customer exactly atau a pen di bawah, maksudnya slightly di bawah willingness to pay, maka seluruh area yang ada pada kurva ini akan saya cover. Tentu hal ini impossible untuk dilakukan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada teknologi model yang dapat menentukan
exact value dari willingness to pay dari customer, sehingga tentu tidak mungkin hal ini dapat kita, keseluruhan kurva ini dapat kita cover atau dapat kita dapatkan. Berikutnya adalah contoh ketika saya mempertimbangkan unit cost. Misalkan unit cost-nya adalah 5 dan saya menerapkan single price pada level 8,75. Maka area A itu adalah menunjukkan benefit yang saya dapatkan. Namun, untuk menerapkan single pricing 8,75 ini, ada area-area yang tidak saya sentuh atau ada grup-grup customer yang tidak saya sentuh, seperti golongan B, yaitu area customer dengan willingness to pay lebih dari atau sama dengan 8,75, dan area C di mana customer memiliki willingness to pay lebih dari 5 namun kurang dari 8,75. Jika perfect segmentation dapat saya terapkan pada kurva ini, maka saya akan mendapatkan gain atau benefit pada area A plus B plus C. Ini yang kita sebut dengan potential gain atau potential benefits. Ketika saya dapat kemudian mengaplikasikan perfect segmentation, artinya saya memberikan harga tepat sama atau di bawah willingness to pay dari customer, ini disebut dengan third degree price differentiation. Namun hal ini unrealistik seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Tapi setidaknya teori ini memberikan gambaran kepada seller atau memberikan motivasi kepada seller bahwa different willingness to pay dari customer ini dapat kita eksplorasi, kita eksploitasi, sehingga akan menguntungkan bagi seller, juga akan menguntungkan bagi customer. Nanti kedepannya saya akan jelaskan apa keuntungan seller yang didapatkan dengan price differentiation dan bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh konsumen. Saya menggunakan contoh kasus yang sama seperti pada minggu lalu, di mana sebuah seller memiliki price response function yang berupa linear 10.000 dikurangi 800p dengan unit cost-nya $8. Kemudian seller ini akan membagi customer menjadi dua segmen. Segmen yang pertama adalah customer dengan willingness to pay sebesar 7 dan yang kedua adalah customer yang WTP-nya lebih rendah daripada $7. Kemudian kita harus menentukan price yang optimal untuk kedua segmen tersebut. Jadi kita harus punya dua price yang optimal untuk segmen 1 dan segmen 2. Kemudian kita harus mengkalkulasi benefits dari pengaplikasian strategi price differentiation dengan dua segmen ini, di-compare dengan single pricing yang sudah teman-teman hitung minggu lalu dengan P optimal $8,75. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan example 1. Dijelaskan di sini bahwa ada kurva demand dengan fungsi 10.000 kurang dari 800p dan seller akan membagi marketnya menjadi dua segmen. Yang pertama adalah segmen customer dengan willingness to pay lebih dari 7 atau kita sebut dengan high willingness to pay, dan customer kedua low willingness to pay dengan WTP lebih dari 5 kurang dari sama dengan 7. Kalau kita gambar V sama dengan 7 atau P sama dengan 7, kita akan mendapatkan at least demand sebanyak 4.400, dan area yang saya arsir hijau ini merupakan potensi revenue yang kita bisa dapatkan jika untuk grup pertama atau high willingness to pay customer, dan area yang saya arsir biru itu merupakan gain atau revenue yang mungkin kita dapat untuk low willingness to pay customer. Kalau gambar dua ini saya pisahkan gitu ya, pada grafik yang pertama teman-teman bisa lihat pada sisi kanan itu merupakan area untuk segmen 1 dan area untuk segmen 2 ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ingat bahwa pada titik 7 itu demandnya adalah 4.400, sehingga kalau kita nolkan X-nya gitu ya, maka titik atasnya adalah 5.600, sehingga kita mendapatkan fungsi demand untuk grup 2 atau
segmen 2 ini adalah 5.600 dikurangi 800 P2. Jika kurva 1 dan 2 ini digabungkan, maka kita akan mendapatkan kurva area yang sama persis seperti pada kurva yang ini. Jadi tidak ada missing parts ketika kita membreakdown segmen menjadi 2 ataupun lebih. Itu yang perlu kalian pastikan ketika membreakdown kurva menjadi beberapa segmen. Di sini kita telah mendapatkan dua kurva yang pertama untuk segmen 1 dan kurva kedua untuk segmen kedua, dan kita diminta untuk menentukan harga yang optimal untuk masing-masing segmen. Perlu diingat pada kurva yang pertama adalah untuk customer dengan high willingness to pay atau WTP lebih dari 7. Artinya kita hanya boleh maksimal memberikan harga 7. Jika kita memasang harga 7, maka kita akan mendapatkan demand 4.400. Kalau tidak atau lebih dari 7, maka kita akan menggunakan fungsi 10.000 kurang dari 800 P1. Sedangkan untuk demand 2, fungsinya adalah 5.600 dikurangi 800 P2. Cara untuk mendapatkan price yang optimal pada masing-masing segmen adalah melakukan optimasi untuk masing-masing segmen. Kalian bisa merefer lagi pada slide atau video sebelumnya bagaimana cara menghitung total kontribusi dari masing-masing demand function, di mana P kurang dari C dikalikan dengan demand fungsinya. C di sini bernilai 5, yaitu unit cost-nya. Untuk 4.400 teman-teman tidak perlu menghitung karena bukan merupakan fungsi, sehingga kita bisa mengetahui dengan pasti P-nya adalah 7. Kita hanya perlu mengoptimasi untuk 10.000 minus 800 P. Didapatkan di sini bahwa P optimalnya adalah 8,75. Kemudian teman-teman hitung demand-nya dengan memasukkan P8,75 pada rumus 10.000 kurang 800 P, didapatkan demand 1 3.000 dengan P optimal 8,75. Lalu bandingkan mana yang lebih minimal antara 4.400 dan hasil P optimal 8,75, yaitu 3.000. Nah, ternyata paling minimal di antara keduanya adalah 3.000, sehingga P1 optimalnya adalah 8,75. Lakukan hal yang sama, optimasi yang sama untuk segmen yang kedua. Kenapa di sini tandanya adalah minimal ya, antara 4.400 atau optimasi dari 10.000 kurang dari 800 P1? Kalau teman-teman lihat nanti ketika kita menggunakan P1 lebih dari 7, maka ketika dimasukkan dalam fungsi 10.000 kurang 800 P1 dan kemudian dikalikan dengan P1, kita akan mendapatkan benefit yang lebih tinggi daripada menerapkan P sama dengan 7, sehingga kenapa akhirnya diambil minimal demand dari 4.400 atau fungsi 10.000 kurang 800 P1. Untuk P2 kita mendapatkan optimalnya yaitu 6. Setelah kita mendapatkan P1 optimal dan P2 optimal, yaitu 8,75 dan P2-nya adalah 6, maka kita dapat menghitung berapa demand untuk masing-masing segmen yang didapatkan, berapa revenue-nya, dan berapa total kontribusinya. Dengan 8,75 kita akan mendapatkan demand sebanyak 3.000, dan dengan P2 sama dengan 6 kita akan mendapatkan 800 customer. Sedangkan revenue-nya 3.000 dikalikan dengan 8,75, untuk revenue kedua 800 dikalikan dengan 6. Maka kita akan dapat menghitung revenue untuk masing-masing segmen. Dan untuk total kontribusinya dapat dihitung dengan P minus cost-nya dikalikan dengan demand-nya.
yaitu 8,75 di minus 5, yaitu unit cost-nya dikalikan dengan demand-nya. Didapatkan 11.250 dan M kedua yaitu 800. Maka totalnya adalah 12.050. Dibandingkan dengan ketika kita mengaplikasikan single pricing dengan P optimal 8,75, M totalnya adalah 11.250. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa menerapkan segmenting dua segments atau price differentiation untuk dua segments masih lebih menguntungkan daripada menerapkan single pricing. Nah, ini adalah rangkuman dari yang sudah kita hitung tadi. Kalau unsegmented atau single pricing, kita akan punya price-nya 8,75 dengan demand-nya 3.000. Kemudian kita akan mendapatkan gross contribution-nya 11,25. Kemudian untuk segmen 1 kita optimalnya 8,75, segmen 2-nya optimalnya $6. Kemudian kita hitung untuk masing-masing demand dan gross contribution-nya. Kita dapatkan total gross contribution-nya $12.50, artinya lebih tinggi daripada 11.250 ya, sehingga ada kenaikan sebesar 18% untuk revenue-nya 18,3 dan 7% untuk total contribution-nya. Selain itu juga perlu teman-teman ingat bahwa pengaplikasian price differentiation untuk dua segmen ini tidak hanya memberikan benefit kepada seller tapi juga kepada customer. 3.000 customer yang seperti pada single price tetap dapat membeli pada harga 8,75, sedangkan ada tambahan lagi 800 customer yang tadinya tidak bisa membeli dengan single pricing karena WTP-nya lebih rendah daripada 7. Kemudian dengan dua segmen ini atau dua pricing ini 800 customer dapat membeli dengan harga $6. Nah, tentu ini ada surplus yang dapat dirasakan oleh customer. Ada beberapa limits atau gangguan gitu ya dalam price differentiation sehingga menyebabkan benefit untuk penerapan strategi ini tidak bisa maksimal atau bahkan justru malah completely destroyed gitu ya. Lebih baik single pricing daripada menerapkan price differentiation. Yang pertama adalah imperfect segmentation. Tidak ada teknologi untuk menentukan precise value dari willingness to pay untuk setiap customer. Sehingga the best way we can do itu adalah create market segment di mana setiap segmen itu punya average willingness to pay yang berbeda antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah adanya kanibalisasi. Customers dengan high willingness to pay itu kan diharapkan akan membayar dengan harga yang lebih tinggi daripada customer dengan low willingness to pay. Tetapi kadang-kadang customer ini termotivasi untuk membeli harga yang lebih murah padahal mereka mau dan mampu membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga ketika kanibalisasinya tuh tinggi, kemudian seharusnya customer yang high price ini membeli dengan harga tersebut malah justru beli dengan harga yang lebih murah, itu akan mengurangi benefit yang seharusnya kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan ada third party yang membeli produk dengan low price, kemudian dia resell kepada high willingness to pay customer dengan harga yang di bawah market price, kemudian mengambil keuntungan dari situ. Sehingga saya bisa sampaikan ada dua properties dari price differentiation seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah price differentiation itu memberikan motivasi kepada sellers untuk dapat increase profitability dengan memberikan harga yang berbeda pada customer yang berbeda karena customer itu memiliki different willingness to pay. Kemudian yang kedua, pengaplikasian price differentiation itu harus berhati-hati karena ada kanibalisasi, ada imperfect segmentation, kemudian ada third party yang mengeksploitasi harga murah kemudian menjual kembali dan keep the benefits untuk mereka sendiri. Hal ini yang kemudian bisa justru reverse atau destroy benefits dari price differentiation. Nah, ini ada example 2, kita menggunakan data yang sama seperti example 1, bisa di review lagi untuk example 1. Contohnya adalah di sini kita punya high willingness to pay customer
yang seharusnya membeli dengan harga 8,75 dolar, kemudian low willingness to pay customer yang seharusnya membeli dengan harga 6 dolar. Nah, karena satu dan lain hal seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tentang limits dari price differentiation seperti kanibalisasi, imperfect segmentation, dan lain sebagainya, yang kemudian seharusnya high willingness to pay ini membayar dengan harga yang lebih mahal yaitu 8,75, akhirnya berpindah menemukan cara untuk mendapatkan harga yang lebih murah, katakanlah persentasenya sekian gitu ya, alfa. Nah, kalian temukan nilai alfa sehingga benefit dari mengaplikasikan dua segmen ini tidak lebih baik dari single pricing. Kira-kira berapa ya nilai alfanya? Teman-teman bisa coba dan kita bisa bahas di online meeting. Di sini kita sudah mendapatkan P1 dan P2 optimal serta juga telah membandingkannya dengan single pricing. Untuk price differentiation dengan dua segmen, kita punya segmen 1 dan segmen 2. Segmen 1 itu adalah high willingness to pay yang diharapkan untuk membeli harga yang lebih mahal, dan segmen 2 adalah low willingness to pay yang diharapkan membeli harga yang lebih murah. Namun, karena kanibalisasi atau cara yang lainnya, sehingga beberapa persen dari segmen 1 akan membeli dengan harga yang lebih murah. Lalu pertanyaannya, kapankah atau pada titik berapakah lambda maksimal sehingga melakukan segmenting menjadi dua cluster ini atau dua segmen ini tidak lebih baik daripada single pricing. Sehingga di sini benefit dua segmen akan sama dengan benefit pada single pricing. Untuk benefit dua segmen kita terdiri dari M pada segmen 1, di mana sebagian dari segmen 1 akan lari sebanyak alfa persen ke segmen kedua. 3,75 menunjukkan profit dari 8,75 dikurangi unit cost-nya 5. Kemudian sebesar alfa dikalikan dengan 3000 yaitu demand pada cluster atau pada segmen 1 dikalikan dengan 1 yaitu profit dari 6 dikurangi 5 ditambah dengan segmen kedua yaitu 800 dikalikan profitnya 6 dikurangi 5 lalu sama dengan 11.250 yaitu benefit pada single pricing. Kita selesaikan saja sehingga akan didapatkan 8250 alfa sama dengan 800 dan alfa bernilai 0,0969 atau juga 9,69%. Sehingga ketika kanibalisasi ataupun limitasi yang lain yang terjadi sehingga menyebabkan segmen 1 dari customer itu lari kepada segmen 2 atau membeli harga yang lebih murah, jika sebanyak 9,69%, maka dikatakan benefit dengan price differentiation akan sama dengan benefit untuk single pricing, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada untungnya gitu ya mengaplikasikan price differentiation ketika alfanya 9,69%. Padahal juga effort yang dilakukan untuk price differentiation juga sangat besar, seperti melakukan analisa untuk segmenting marketnya, kemudian menganalisa price yang tepat, yang optimal untuk semua segmen.